Siang itu di kantin kampus, tampak Naomi sedang menjauh dari yang lainnya. Terlihat jelas bahwa wajah gadis itu sangat khusus sekali. Seperti yang telah diketahui dalam bab sebelumnya bahwa Naomi Johnson telah diancam oleh Duff. Ternyata ancaman itu bukanlah ancaman kosong. Karena sekembalinya dia dari restoran ketika bersama dengan Joe dan yang lainnya, ketika tiba di rumah, maka dia melihat bahwa pengacara keluarga Clifford baru saja kembali dari rumahnya. Dan dia dapat melihat bahwa wajah ayahnya sangat khusus sekali ketika itu. Karena merasa penasaran, Naomi pun bertanya kepada ayahnya tentang maksud dan kedatangan Pak pengacara keluarga Clifford itu. Puas kau sekarang, Naomi. Kau anak satu-satunya yang aku harapkan untuk mengangkat keluarga ini ke tempat yang lebih tinggi. Tapi karena ulahmu, kau malah menjerumuskan keluarga kita ke bibir jurang kehancuran. Bentak Tuan Johnson kepada anak gadisnya itu. Ayah, ada apa yang terjadi? Tanya Naomi berlutut sambil memegang kedua tangan ayahnya. Kau lihat tadi itu. Itu adalah pengacara keluarga Clifford. Dia kemari atas permintaan dari Tuan Clifford bahwa mereka telah menerima laporan tentang perbuatanmu yang tidak menghormati hubungan pertunangan antara kau dan Duff. Mereka juga memberikan bukti-bukti bahwa kau sedang dekat dengan seorang mahasiswa pemuda yang ada di Clubs University. Ini berarti kita telah melanggar perjanjian dan aku harus mengeluarkan uang sebesar $3 juta untuk kesalahan yang kau lakukan, kata Tuan Johnson pula. Maafkan aku, ayah. Apakah ayah tega mengorbankan putrimu satu-satunya ini demi membentuk persekutuan dengan keluarga Clifford itu? Ayah tahu seperti apa dukil itu. Seumur hidup aku akan tersiksa olehnya. Apakah ayah tega? Tanya Naomi meminta simpati dari sang ayah. Tuan Johnson tidak lantas menjawab. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh putrinya itu adalah benar. Dialah sebenarnya yang bersalah. Dia termakan rayuan Tuan Clifford sehingga masuk ke dalam perangkap keluarga itu. Kini, semuanya sudah serba menjadi tidak menentu. Kelurahan andai, kalau dan lainnya, sebagainya berkecamuk di dalam hatinya. Andai saja aku tidak begini, andai saja aku tidak begitu. Itulah yang kini bermain di dalam pikiran Tuan Johnson. Mereka juga memutuskan kerjasama dengan keluarga kita. Kini mereka menagih hutang kita sebesar $150 juta beserta bunganya. Jika tidak dilunasi dalam 1 minggu, maka mereka akan menyita Clubs University dan akan segera mengakui sisi kampus tersebut, kata Tuan Johnson menjelaskan. Apakah sudah separah itu, ayah? Tanya Naomi terkejut. Kini dia menjadi serba salah. Dalam hatinya dia merasa bersalah karena telah menjerumuskan keluarganya hanya karena ego. Tapi di sisi lain, dia juga tidak ingin menggadaikan dirinya untuk dilahap oleh pemuda berhidung belang seperti Duff Clifford itu. Ayah telah berusaha mencari bantuan ke beberapa kenalan. Mereka bisa membantu kita. Tapi setelah tahu kepada siapa kita berurusan, mereka segera menarik diri dengan alasan mereka takut melawan keluarga Clifford itu. Hanya ada satu cara. Aku harus meminta bantuan kepada Joe. Tapi aku baru mengenalnya. Belum juga sebulan kami berteman. Apakah tidak berlebihan jika aku harus meminta bantuan kepada Joe ini? Aku tahu bahwa 200 juta bukanlah masalah besar baginya. Tapi, putriku, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Tuan Johnson. Tidak apa-apa, ya. Aku akan mencoba mencari bantuan. Semoga saja kita bisa mengatasi masalah ini. Kau mau mencari bantuan, sedangkan ayah saja tidak bisa meminta bantuan. Karena keluarga ini adalah keluarga Clifford. Siapa yang berani membantu kita? Tanya sang ayah ragu-ragu. Ayah tenang saja dulu, walaupun jangan terlalu berharap. Namun, di kampus kita, ada seekor naga yang sedang menyembunyikan di hati dirinya. Dia ini adalah sahabatku dari Star Hills, tuan muda dari keluarga William. Ayah tenang saja, jangan ungkit-ungkit masalah ini kepada siapapun, kata Naomi yang semakin erat menggenggam tangan ayahnya. Apa kau yakin? Kau jangan bermimpi, Naomi, bantah sang ayah. Tidak, ayah. Hanya saja,
Janganlah terlalu berharap. Usaha akan putrimu ini lakukan. Masalah hasil, biarkan waktu yang menjawab. Aku tahu jelas bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga William. Siapa lagi yang bisa mengajak kami memasuki luxury clubs, bahkan sampai di Diamond Box? Kata Naomi. Apa? Diamond Box di luxury clubs? Ayah bahkan tidak pernah sampai di sana. Kata Tuan Johnson membelak-belakkan matanya. Bantulah Naomi dengan doa. Clubs University ini adalah warisan dari turun-temurun. Ayah tidak masalah jika Clubs University ini diambil alih. Hanya saja, keluarga Cleaver ini mengancam akan merobohkan kampus tersebut. Jika sudah begitu, maka hilanglah sudah peninggalan kakek buyutmu. Sungguh sangat menyedihkan. Kata Tuan Johnson sambil menangis. Masih ada waktu setidaknya 7 hari. Naomi akan berusaha, ayah. Aku lebih baik menjadi selir bagi tuan muda dari keluarga William itu, daripada harus menjadi istri dari Duke Clifford. Lebih baik aku mati saja, kata Naomi. Hei Naomi, mengapa kau menyendiri dan melamun di sini? Tanya seorang pemuda yang membuat lamunan Naomi buyar seketika. Naomi kini mendongak lalu dia melihat sosok pemuda yang sangat dia kenal, sambil tersenyum ke arahnya.